Reformasi Polri jangan cuma jadi pesta amarah dan panggung para pesolek opini. Megapone penyorak. Sebagai Direktur Eksekutif KP3 Polri, saya menyayangkan 8 poin reformasi Polri hasil kesepakatan. Banyak yang bersorak soal 8 poin reformasi Polri di DPR. Tapi bagi kami di KP3 Polri, ada yang hilang, hati nurani. Kita semua marah kalau lihat polisi hedon. Kita semua benci kalau lihat polisi nakal. Tapi pernahkah kita bahas hak dasar anggota di lapangan dan keluarganya? Salam tuan-tuan yang sangat dihormati, dengarkan catatan. Celote, Abah Direktur Assalamualaikum Eksekutif warahmatullahi Komite wabarakatuh. Pendukung Celote dan Abah di sini, Pengawas Komite Presisi Pendukung Polri, dan Pengawas Inisiator Presisi Baper Polri, Sipil dan mengkomensi Inisiator hasil Badan Penggerak rekomendasi. Supremasi Sipil. DPR yang kurang poin penting Reformasi yaitu Polri jangan cuma jadi amarah karena dan tidak punya panggung para pesolek. View rendah di Senayan, 8 poin disepakati. Sorak-sorai para elit Saya katanya sebagai Polri Direktur sudah berganti. Eksekutif Tapi Abah tanya, mana Komite poin buat yang Pendukung di aspal, dan yang Pengawas kehujanan, Presisi kepanasan, Polri jaga malam yang tanpa setiap bekal. harinya Kalian sibuk berjibaku bahas sistem, dengan sibuk perilaku bicara pengawasan, tapi lupa polisi juga Polisi manusia, Polri butuh makan, dan butuh anggotanya kepastian. Gaji dalam pas-pasan, menjalankan tugas tuntutan dan setinggi kewajibannya. langit biru. Kalau mereka Merasa kreatif, prihatin. jangan tanya siapa yang keliru. Sangat disayangkan 8 poin reformasi Polri hasil kesepakatan Komisi 3 yang juga tidak mengakomodir banyak kepentingan teman-teman yang mempunyai tugas sebagai pengawas eksternal dan kelihatannya hanya dipilih-pilih berdasarkan tidak suka. Dan kelihatan dari hasilnya 8 itu bukan tidak bagus, baik, tapi sangat disayangkan 8 poin reformasi yang dari awalnya akhir Agustus begitu membara dan diisi dengan cacian makian serta umpatan kepada istri Polri. Walaupun kita tahu polisi ketika dibawa dalam ruang kekuasaan maka dia menjadi hancur. Itu ketika pemimpinnya menaruh kembali posisinya ke dalam fungsi dan tugasnya. Saya tidak memuji Prabowo Subianto, tetapi saya menulis buku soal masa depan tukap backup. Saya mereview pidato politik Bapak Prabowo Subianto yang mengatakan polisi ideal, dan dia ketika dilantik mengeluarkan Perpres 139 dan mendudukan kembali polisi pada tempatnya, dan kemudian dia melakukan verifikasi kepada Kapolri Jenderal Tito Sigit. Walaupun banyak sekali orang melakukan tekanan kepada Prabowo Subianto agar posisi Jenderal Sigit diganti, tapi saya yakin ada pertimbangan lain di sana. Namun kembali lagi kepada 8 rekomendasi. Satu hal saya tidak melihat, yang namanya dasar fundamental, yaitu kesejahteraan anggota. Negara sibuk bicara teknologi AI, lalu kemudian bicara tentang pengawasannya. Tapi negara lupa kalau yang namanya polisi itu juga manusia. Sangat tidak adil jika pengawasan itu yang dilakukan oleh publik berdasarkan kemarahannya atas ulah oknum elit. Kalau bahasa saya mengatakan Jenderal Galah, Kombes Galah. Dan itu ada di buku saya nanti. Justru mengorbankan hak-hak dasar polisi-polisi yang baik di lapangan, yang berjuang, bekerja juga untuk menafkahi keluarganya, anak istrinya. Integritas tidak berbanding lurus, ya, dengan kesejahteraan. Polisi baik jangan dipaksa jadi polisi buruk karena sistem yang tidak memanusiakan mereka.
Nauzubillah min dzalik. Harusnya anggota dewan berpikir ketika masyarakat diarahkan untuk mengevaluasi polisi, tapi kok semua bersorak di atas poin 8 itu. Buat kami KP3, Komite Pendukung dan Pengawas Presisi Polri, ada hal yang hilang di situ. Ada hal yang hilang di situ, yaitu hati nurani para bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, yang katanya menggodok dan membersihkan institusi Polri. Kita memang semua marah dan benci kalau melihat ada polisi yang nakal. Tapi kita nggak pernah punya niat untuk membahas hak dasar mereka. Bagaimana mereka bekerja di lapangan dan bagaimana mereka harus memenuhi kualitas kehidupan keluarganya. Reformasi jangan cuma buat para elit yang hanya didukung oleh faktor politik, kedekatan, uang, ya. Itu yang menjadikan polisi rusak. Banyak sekali pejabat-pejabat di kepolisian yang sifatnya seperti itu kok. Mau saya tunjuk, panggil dong dewan sama saya tunjuk orang-orangnya. Berani nggak Komisi 3 panggil itu? Kita bedah yuk semuanya. Jadi jangan cuma kemudian bicara normatif. Ya. Pangkat rendah di bawah itu yang berdarah-darah di lapangan. Wahai para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian terhormat, yang dihormati. Anggaran besar, tapi sampai ke bawah macet. Akhirnya polisi jujur dipaksa jadi bangsat. Negara abai pada kesejahteraannya. Reformasi Polri itu adalah harus memanusiakan manusianya. Bukan sekedar label. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, ada yang hilang, yaitu hati nurani dan yang berisi tentang kesejahteraan anggota Polri. Salam Curut Abah, Komite Pendukung dan Pengawas Presisi Polri. Satu hal yang perlu ditekankan lagi, kalian juga lupa tentang supremasi sipil. Karena kalian tidak melihat landasan bagaimana Polri itu harus berlandaskan dan bernegara pun harus berlandaskan pada nilai supremasi sipil. Salam Curut Abah. One thing that was not included is conscience. Police are also human.